hari ini yang terambil dari 1 Nehemia 1 sampai dengan 11, yaitu doa menggerakkan hati Allah untuk mengubah keadaan. Kita tahu bahwa masalah tidak dapat terpisah dari kehidupan kita. Di antara saudara-saudara seberapa banyak yang setuju dengan saya? Saudara-saudara, ketika kita merenungkan sejenak dan melihat sekeliling kita, ada begitu banyak sekali masalah yang kita temukan, baik di kehidupan orang Kristen maupun di kehidupan orang yang belum mengenal Kristus. Masalah juga punya variasi. Dapat terjadi di rumah tangga, pertemanan, di pekerjaan, bahkan di mana saja. Ya, dan terkadang kita tidak dapat juga mengatasinya, tidak dapat mengubahnya, baik melalui strategi, pengalaman kita yang ada, bahkan juga dengan uang, bahkan juga kepintaran yang kita miliki sekalipun. Dan sama halnya dengan teman saya, atau bisa saya katakan dengan sahabat saya. Saya punya sahabat dari SMK, dan setelah lulus kami sama-sama merantau untuk mencari pekerja. Dia merantau ke Malaysia, saya merantau ke Batam. Setelah beberapa tahun berlalu, teman saya kabarin saya bahwa mamanya meninggal, dan 1 bulan kemudian abangnya juga meninggal. Teman saya adalah kebetulan dia tulang punggung di keluarganya. Dia ingin pulang, tapi tidak memungkinkan karena dia punya kontrak bekerja yang harus dia selesaikan. Sementara kalau dipaksakan, dia akan bisa kehilangan pekerjaannya dan akan berimbas kepada adik-adiknya yang masih sekolah. Ini adalah situasi yang sulit dan susah untuk dipilih. Di dalam Alkitab juga ada kisah yang mengungkapkan sebuah keadaan yang sangat sulit, bahkan lebih sulit dari pengalaman teman saya tadi. Di mana jika dipikirkan secara logika dan diatasi dengan kekuatan sendiri, masalah ini tidak dapat diselesaikan. Kita akan belajar dari kisah Nehemia, di mana ia berhasil menyelesaikan masalahnya. Kita akan menyelidiki apa sih rahasia Nehemia di balik kesuksesannya ini. Dan kalau boleh kita baca dalam teks Nehemia 1 ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Pada kesempatan kali ini saya akan berbicara bahwa doa dapat menggerakkan hati Allah untuk mengubah keadaan. Melihat 1 episode dari kehidupan Nehemia yang menyatakan hal ini. Apa langkah-langkah doa yang dapat mengubah keadaan? Ada 3 langkah-langkah doa kalau boleh kita belajar yang dapat menggerakkan hati Allah untuk mengubah keadaan, yaitu doa yang sungguh-sungguh dapat menggerakkan hati Allah untuk mengubah keadaan. Dan Nehemia di sini kita boleh melihat dia merasa terbeban ketika mendapat kabar bahwa kotanya sedang berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Karena doa yang sungguh-sungguh yang dinaikkan Nehemia akhirnya membawa perubahan terhadap negerinya dan dirinya sendiri. Paling tidak dalam teks ini ada 3 kebenaran yang saya bagikan kepada kita semua mengenai doa yang dapat menggerakkan hati Allah untuk mengubah keadaan. Pertama, dengan doa yang terbeban. Kita dapat melihat di ayat yang pertama, ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung. Selama beberapa hari, aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Penjelasan Nehemia orang buangan yang terhormat dan menjadi juru minuman raja yang mendengar dari Hanani, seorang dari Yehuda yang luput dari penawanan, yang menyampaikan bahwa kondisi Yerusalem dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Orang-orang menderita, temboknya terbongkar, bahkan pintu-pintunya juga terbongkar. Mendengar ini, Nehemia menangis berkabung. Dan Nehemia kita boleh lihat di pasal 1 ayat ke-4. Nehemia sangat terbeban atas penderitaan bangsanya, keruntuhan kotanya,
bahkan rusaknya kota Yerusalem. Kita dapat melihat di dalam Alkitab yang menuliskan perasaan raut wajahnya Nehemia. Sebagai orang sukses, Nehemia bisa saja berpikir egois. Tetapi Nehemia adalah orang yang peduli terhadap penderitaan umat Allah di sini. Ia memikirkan masalah bangsanya dengan sangat serius dan sangat terbeban, sehingga keadaan terbaca dalam sikap dan raut mukanya oleh Raja Ertahasta pada waktu itu. Nehemia dipanggil. Nehemia terpanggil membangun Yerusalem karena apa? Karena terbeban, karena terpanggil tanpa pamrih. Di sini kita boleh melihat bahwa Nehemia mengungkapkan sikap terbeban dengan doa. Dan pada saat ia ditanya oleh raja, apa keinginanmu Nehemia? Nehemia langsung menjawab atau meminta kepada raja, tetapi kembali berdoa. Lalu kata raja kepadaku, jadi apa yang kau inginkan? Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Di ayat Nehemia, di pasal Nehemia 2 ayat 4. Kita boleh melihat di situ Bapak Ibu. Jadi Yesus yang mati di kayu salib juga memiliki rasa yang terbeban ketika melihat umatnya sedang dalam masalah dengan dosa-dosa yang ada di muka bumi. Ia datang ke dunia ini untuk menyelamatkan umatnya dari kemerosotan moral yang ada. Jadi kita boleh belajar di sini Bapak Ibu bahwa kita harus mengerti bahwa doa akan mengubah keadaan jika kita memiliki sikap hati yang terbeban dan pribadi yang benar-benar menaruh harapan kepada Tuhan. Tanpa rasa terbeban, kita tidak akan dapat feeling, perasaan daripada tuntunan Roh Kudus terhadap doa yang serius. Maka ketika hal itu terjadi, kita akan melakukan doa sebagai rutinitas saja. Itu sama halnya dengan apa yang sedang kita alami saat ini. Sama halnya dengan pelayanan yang saya kerjakan di tempat ini Bapak Ibu. Kebetulan kita ada di SDA El Sade Palace, tepatnya di Pekanbaru. Kita juga mengalami yang punya tekanan. Kita mempunyai yang namanya bekerjanya itu Tuhan dalam kehidupan pelayanan juga Tuhan saya lihat merasakan bahwa lawatan Tuhan turut bekerja. Di mana pada waktu kita berdoa 10 malam di sini, itu tepatnya tahun lalu, kita dihadang di sini bahwa mereka yang belum mengenal Kristus melarang kita untuk beribadah. Tetapi saya melihat pembelaan Tuhan di sini. Ketika kita berseru meminta perlindungan terhadap Tuhan, maka Tuhan tidak mempermalukan. Singkat cerita, saya boleh belajar bahwa di tempat ini orang yang tidak senang lewat kita ibadah di tempat ini, pada akhirnya mundur satu persatu. Pada akhirnya kita boleh beribadah di tempat ini. Maka kalau kita mau melihat Tuhan bekerja dalam kehidupan kita untuk mengubah keadaan, mari terbeban. Mari dengan keadaan yang hati yang rindu pada Tuhan, supaya Tuhan menolong apapun kerinduan kita, keperluan kita, pergumulan kita. Maka Tuhan akan bekerja untuk mengubah keadaan yang ada. Kita boleh melihat, kita juga perlu berdoa rendah, mukul dada, menyiram abu di atas kepala, bahkan berjalan dengan kaki telanjang. Dan ini menarik Bapak Ibu. Kita boleh belajar di dalam Kejadian 37 ayat 29 sampai dengan 34, bahkan juga di dalam 2 Samuel 13 ayat 9, bahwa inilah cara merendahkan hati dengan berkat. Jadi boleh kita lihat bahwa doa permohonan Nehemia sangat benar-benar dia sungguh-sungguh digumulinya dengan merendahkan hati di hadapan Tuhan. Dia berdoa siang dan malam
Bahkan juga Nehemia tidak hanya berdoa secara pribadi, tetapi melibatkan orang-orang lain juga pada waktu itu. Nehemia sebenarnya layak untuk sombong karena dia di negeri orang. Ia bisa berprestasi di negeri orang. Namun kita lihat Bapak Ibu, semua prestasi dan kejayaannya harus dia tanggal. Itu tak kalah ketika ia berhadapan. Di sini kita boleh belajar bahwa Nehemia merendahkan hati di dalam doanya. Ia memohon pengampunan atas dosa-dosa, baik dosa pribadi yang dia lakukan maupun dosa bagi bangsa. Di dalam Nehemia 1 ayat 6 kita boleh belajar bahwa perlunya kerendahan hati dan mengaku segala kesalahan-kesalahan yang pernah kita perbuat. Dan saya juga boleh mengambil sebuah moto dari SJA, ya, yang mengatakan bahwa keterbukaan adalah awal daripada pemulihan. Ketika seseorang dapat terbuka dengan segenap hati, segenap masalah yang dia hadapi, ia menunjukkan Bapak Ibu bahwa ia sedang membuka hati dan merendahkan. Dan kita boleh belajar juga di sini daripada teladan Tuhan Yesus. Ia yang adalah sebagai guru dan juga Tuhan yang mau membasuh kaki murid-muridnya. Kalau dilihat begitu banyak teladan yang Tuhan Yesus berikan untuk boleh kita belajar. Kita boleh belajar banyak daripada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kita boleh belajar dan merendahkan diri di hadapan Tuhan bahwa kita tidak ada layak untuk sombong. Kita tidak ada faedahnya untuk menyalahkan siapa. Dan tidak baik menyesali yang namanya kegagalan dan masalah di sekitar kita. Jadi marilah kita hari ini kita boleh belajar dan saatnya kita berdoa dan merendahkan hati di hadapan Tuhan. Bahwa sikap rendah hati adalah sikap yang sangat berbeda dengan rendah diri. Tetapi seringkali banyak orang di antara kita yang tidak mengerti hal ini. Orang yang rendah hati akan membahagikan hati sesama. Kalau dia seorang bapak, keluarganya akan menghormatinya dengan tulus. Kalau dia seorang ibu, ia akan senantiasa merindukan anak-anaknya. Kalau dia seorang pemimpin, tentu dia akan menginspirasi bagi banyak rakyatnya. Orang yang rendah hati juga itu pasti senantiasa berani mengakui kesalahannya dan dia pasti memiliki sikap kepedulian yang tinggi terhadap orang lain. Nah, sedangkan rendah diri adalah mereka yang senantiasa peduli dengan apa yang dikatakan orang lain atau tidak memiliki yang namanya rasa percaya diri sehingga dia selalu khawatir dengan apa yang dikatakan orang lain, dengan khawatir apa yang selalu dipikirkan bahkan dikatakan orang tentang dirinya. Jadi mari kita belajar berdoa dengan iman. Kita boleh belajar bahwa Tuhan Yesus juga mengajarkan kita beriman. Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hamba-Mu ini dan kepada doa hamba-hamba-Mu yang rela takut akan nama-Mu, dan biarlah hamba-Mu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari ini. Ketika itu aku ini juru minuman raja di Nehemia 1:11. Nehemia menaikkan doanya dengan iman di hadapan Tuhan. Itu sama halnya yang diungkapkan oleh Yohanes bahwa iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Kita boleh belajar ketika Nehemia berdoa dengan iman, ia juga melakukan sesuatu hal yang dikerjakannya sesuai dengan imannya. Jadi kita boleh belajar di sini bahwa Nehemia mengharapkan suatu hal. Itu apa? Berhasil. Untuk apa berhasil? Yaitu perlunya doa dan usaha. Dalam rangka usaha, Nehemia mengharapkan suatu hal yang terjadi. Apa? Yaitu berhasil. Untuk apa berhasil? Maka perlu didoa, perlu usaha. Dalam rangka berusaha, kita boleh belajar bahwa Nehemia menggunakan potensi dan strategi yang didukung dalam doa. Berusaha memanfaatkan potensi. Apa potensi daripada Nehemia? Kita boleh lihat. Ketika itu aku juru minum raja.
Kedudukan jabatan adalah sebuah potensi yang bisa digunakan untuk akses hubungan yang lebih luas. Berusaha menggunakan strategi yang ada. Setelah raja memberi kesempatan kepada Nehemia, ia memakai strategi untuk memohon surat rekomendasi atau surat jalan agar bupati-bupati yang di wilayahnya akan dilewati daripada Nehemia agar lancar. Berusaha dengan kerja keras. Boleh lihat dia juga punya yang namanya action, Bapak Ibu. Nehemia juga bukan berarti tidak mendapatkan banyak tantangan, bahkan dari sahabat yang menolak Yerusalem dibangun kembali. Tetapi Nehemia kembali mengandalkan doa dan siap berperang. Dan inilah kita boleh lihat, lah berdoa dengan iman dan juga berusaha. Akhirnya apa? Endingnya pekerjaannya juga selesai dan sesuai dengan apa yang Nehemia inginkan. Kita perhatikan Bapak Ibu yang berdoa, tapi ini juga adalah sebuah tangan yang bekerja keras, Bapak Ibu. Di latar belakang historis lukisan tersebut ini dimulai dari keinginan seorang Albert untuk sekolah seni rupa. Namun karena Albert miskin, maka ia mencari kawan untuk bekerja. Dan akhirnya disepakati bahwa Albert sekolah dulu, sedangkan kawannya yang bekerja untuk membiayainya. Nah, kawan Albert adalah seorang yang rajin berdoa dan bekerja keras sebagai buruh. Dalam beberapa tahun kemudian, singkat cerita, Albert lulus. Ia ingin kawannya berganti untuk sekolah. Saat ia mengunjungi rumah kawannya, dia melihat kawannya sedang berdoa dengan tangan kasar yang berotot besar. Oh Tuhan, tanganku sudah menjadi kaku dan kasar. Sudah tidak bisa untuk melukis. Biarlah Albert saja yang menjadi melukis. Orang yang rela berdoa dan bekerja keras bukan bagi dirinya sendiri, melainkan bagi orang lain. Ini telah mengubah kehidupan Albert. Dan ini diabadikan dalam lukisan tangan berdoa karya Albert Dürer pada tahun 1471 sampai dengan 1528 yang mengiklami moto Orate Labora. Boleh belajar juga bahwa satu penemu yang luar biasa juga, yaitu Thomas Alva Edison pada tahun 1847 sampai dengan 1931. Dia adalah seorang pekerja keras. Dia adalah seorang penemu yang terbesar di dalam sejarah dunia. Dengan 3.000 penemuannya juga Bapak Ibu. Dan pada waktu usia 6 tahun, ia bereksperimen untuk mengerami telur ayam. Usia 7 tahun, ia dikeluarkan dari sekolah karena dianggap terlalu bodoh. Maka Nancy Elliot itu adalah seorang ibu daripada Thomas, mengajarkan membaca. Setelah ia pandai membaca, ia membaca buku-buku ilmiah, buku sejarah, ensiklopedia, dan setiap kali membaca ia mencoba bereksperimen. Bahkan kita boleh lihat dia beranjak remaja, pendengarannya rusak karena ditampar kondektur, dan ia mulai belajar telegraf dan pada akhirnya memproduksi alat sendiri. Luar biasa Bapak Ibu. Dia juga menekuni eksperimen listrik dan menemukan stasiun tenaga listrik, lampu listrik, sistem pendistribusian listrik, dan lain-lain energi listrik yang membuat terang, yang menjadi daya bagi seluruh komponen elektronik yang kita nikmati hari ini adalah hasil penemuan bahkan kerja keras daripada Thomas Alva Edison. Jadi Bapak Ibu, kita boleh belajar untuk mengubah keadaan, untuk mengubah situasi, perlu doa dan usaha. Itu apa? Kepada siapa? Kepada Tuhan. Yaitu kita harus tahu bahwa Tuhan adalah sumber mujizat. Tetapi tidak berarti kita pasif hanya berdoa saja, tinggal menunggu mujizat. Kita juga harus berusaha sesuai dengan panggilan kita
usaha bekerja lebih keras, melayani lebih baik lagi, mengampuni dengan tulus, mengasihi tanpa pamrih, dan lain sebagainya. Suatu tindakan keliru, yaitu bahkan mencobai Tuhan, itu adalah sesuatu hal yang salah. Jika kita hanya berdoa tanpa mau berusaha, itu adalah benar-benar nol usaha. Karena iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Ketika kita mengimani sesuatu, maka kita akan melakukan sesuai dengan iman kita dan percaya bahwa hal itu akan terjadi. Dan doa dapat mengubah keadaan, itu benar-benar terbukti. Itu benar-benar terjadi di kisah Nehemia ketika ia berdoa dengan keterbebanan, dengan keadaan bangsa yang dia kasih pada waktu itu, dengan sikap rendah hati di hadapan Tuhan, dia melakukan sesuatu hal sesuai apa yang dia imani. Kita juga dapat mengubah keadaan kita ketika kita berdoa dengan hati yang terbeban, merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Dan dengan iman bahwa Tuhan sanggup mengubah keadaan yang buruk menjadi lebih baik. Tiada yang mustahil Bapak Ibu bagi Tuhan bila kita melibatkan Tuhan dalam setiap perkara-perkara yang ada. Selama kita masih hidup bermasalah, akan terus menerus menghampiri hidup kita. Selama kita hidup pekerjaan, problema, bahkan juga yang namanya pergumulan, pasti kita hampiri. Bukan berarti kita tidak melibatkan Tuhan. Mari kita libatkan Tuhan. Ketika hujan turun, kita tidak tahu pasti hujan itu akan berhenti. Namun satu hal yang kita yakini, bahwa hujan pasti akan berhenti. Itu sama halnya dengan masalah yang boleh ada hari ini. Kita tidak tahu kapan masalah itu akan berakhir. Tapi kita tahu bahwa masalah yang kita hadapi itu pasti akan berhenti. Jadi mari berharaplah kepada Tuhan lewat doamu, lewat pergumulanmu, maka Tuhan tidak akan mengecewakan. Dan percayalah, mujizat Tuhan sampai hari ini itu masih ada. Tuhan Yesus memberkati.